Hai guys, selamat datang di channel Ankun. Fans SMA Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Fushiguro yang membuat pengumuman sayembara berhadiah di internet untuk membunuh Amanai Riko yang saat ini dijaga oleh Gojo dan Geto. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 68 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 68 ini, pertempuran kembali berlanjut. Geto berhadapan dengan seorang pembunuh bayaran milik Fushiguro. Sedangkan Gojo bersama Kuroi pergi melindungi Riko yang masih mengikuti jam pelajaran di sekolahnya. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-68 adalah penyimpanan tersembunyi bagian keempat. Di awal scene, kita diperlihatkan Fushiguro yang mau makan di suatu kedai takoyaki. Dia ditelepon oleh staf milik kelompok bintang religius dan mengabari jika kedua murid itu belum membawa wadah tersebut kembali ke SMA Jujutsu. Kondisi tersebut menguntungkan mereka. Fushiguro sendiri merasa jika saat ini ada lebih dari sekedar kelompok orang bodoh yang mengejar gadis itu. Staf tersebut kembali bertanya, apakah Fushiguro yakin akan soal ini? Karena 30 juta yen yang mereka bayarkan padanya adalah biaya jasa dari asosiasi wadah waktu. Kalau wadah plasma bintang mati, maka uangnya akan hangus juga, dan Fushiguro tidak akan mendapat apapun. Kenapa harus menyewa pria itu? Kalau dari awal, mereka juga bisa menawarkan uang tersebut sebagai hadiah kepada pembunuh bayaran yang lain. Namun Fushiguro menjawab, jika pihak lawan memiliki Gojo Satoru. Dia adalah orang pertama sejak ratusan tahun lalu yang memiliki 6 mata dan teknik kutukan yang tak terbatas. Selama gadis itu bersamanya, maka mereka tidak akan bisa mengambil wadah plasma bintang tersebut dengan mudah. Staf itu jadi ragu, apakah pria yang dia telepon ini juga tidak mampu melawannya? Fushiguro menjelaskan, untuk yang pertama, mereka akan menggunakan para orang bodoh itu untuk sisa waktu 39 jam dalam misi yang dia rencanakan. Tujuannya untuk membuat Gojo dan para penyihir bersamanya merasa kelelahan. Dan karena mereka juga tidak membunuh wadah plasma bintang tersebut, maka bisa dibilang kalau mereka sedang bekerja secara gratis. Staf itu berkomentar jika batas waktu itu ternyata menguntungkan dan membuat mereka jadi lebih mudah untuk mengumpulkan pengguna kutukan yang lain. Fushiguro memberitahu kalau tidak hanya itu saja, karena dia sendiri akan terjun. Menurutnya, keadaan telah berjalan lebih cepat dari apa yang dia duga, dan Fushiguro meminta untuk menyiapkan uang 30 miliar. Mendengar instruksi tersebut membuat staf itu jadi naik pitam. Dia menjelaskan jika untuk membuat pengumuman di website dan sebagainya membutuhkan biaya serta waktu yang tidak sebentar. Namun dengan santainya, Fushiguro malah menutup telepon itu sambil beralasan jika suara teleponnya putus-putus. Scene berpindah ke sekolah khusus wanita, di mana ada Gojo, Geto, dan pelayan Kuroi yang berlari di dalam lorong. Gojo bertanya, di mana posisi Riko sekarang? Pelayan tersebut memberitahu jika sekarang adalah jadwal kelas musik, jadi mungkin majikannya berada di ruang musik atau mungkin gereja. Gojo yang mendengar hal itu jadi bingung. Pelayan Kuroi memberitahu kalau sebenarnya itu semua tergantung guru pengajarnya juga. Lagian sekolah ini adalah sekolah religius, makanya ada gereja juga di dalam sekolahan. Mendengar hal tersebut, Geto menginstruksikan Gojo untuk pergi ke gereja dan untuk Kuroi pergi ke ruang musik. Sedangkan dia sendiri akan menemui dua pria penyusup itu. Akhirnya mereka bertiga pun berpencar. Gojo yang berlari di dekat pelayan itu mengeluh. Inilah alasan kenapa dia menyuruh gadis itu untuk tetap di dekat mereka. Kuroi meminta maaf karena sebelumnya dia juga sudah berpesan agar Nona Riko mengabari mereka lewat SMS. Karena sebelumnya gadis itu mengomeli Gojo dan Geto. Dia khawatir jika teman-temannya kaget melihat penampilan mereka berdua. Geto yang saat ini berlari di dalam lorong itu penasaran, apakah para penyusup ini adalah sisa-sisa dari kelompok Q atau mungkin tentara bayaran dari asosiasi wadah waktu. Tidak lama kemudian mereka bertemu.
Satu dari pembunuh bayaran tersebut adalah seorang kakek pengguna kutukan. Sambil mengeluarkan jurusnya, kakek itu bersiap menyerang. Lihat seragam yang Geto kenakan membuatnya sadar jika pemuda ini berasal dari sekolah Jujutsu. Geto juga mengambil kuda-kuda bertahan dan mengeluarkan 2 roh terkutuknya. Menurutnya, kakek ini langsung mengantisipasi lawannya hanya dengan melihat seragam yang ia kenakan. Dia juga melindungi sisi depan dan belakang dengan mengeluarkan Shikigami. Menurut Geto, kakek ini tahu akan pekerjaan yang dia lakukan. Dalam benaknya, dia menyadari jika energi kutukan pemuda ini juga berbeda dari penyihir Jujutsu pada umumnya. Menurut kakek tersebut, pria itu adalah pengguna manipulasi kutukan. Geto membenarkan hal itu. Menurutnya, si kakek begitu bijak, seperti halnya usianya saat ini. Kakek tersebut berkata, jika usia tuanya ini sudah tidak seperti dulu lagi, biayanya juga banyak untuk bisa bertahan lama. Dalam hatinya, dia menyadari jika teknik pemuda itu lebih kuat dari apa yang dia miliki. Tapi pria tersebut masih muda, dan dia bisa dengan mudah menebak, seperti halnya membaca sebuah buku. Melihat kakek itu seperti menjaga jarak, Geto merasa jika lawannya ini bukanlah tipe penyerang yang suka bertarung jarak dekat. Menurutnya, kakek itu pasti tidak akan mengira jika menggunakan kutukan seperti dia ini akan mau mendekat. Orang yang tidak suka bertarungan jarak dekat dan tidak mengharap serangan tersebut akan menjadi lawan yang terlalu mudah. Geto berkata dan merasa jika kakek itu sepertinya sedang banyak pikiran. Dia meminta untuk tidak membuang waktu mereka. Lalu dengan cepat, Geto mengeluarkan roh cacing iblis berukuran raksasa dan maju menyerang kakek tersebut. Melihat serangan itu membuat si kakek cukup kaget karena tubuh besar cacing tersebut telah memenuhi lorong ini. Dia juga sadar jika 2 roh yang muncul di sebelah pemuda itu tadi cuma tipuan semata. Melihat cacing terkutuk berhasil mengalahkan pembunuh bayaran tersebut membuat Geto jadi lengah. Dia berencana jika setelah ini akan pergi mencari musuh yang satunya lagi. Tapi secara mengejutkan, kakek itu malah muncul menyergap dari belakang dengan cara memecahkan kaca jendela di sebelahnya. Dia memanfaatkan serangan Geto yang membuat titik butanya sendiri. Sambil melompat, kakek tersebut bersiap menebas pemuda itu. Namun tiba-tiba dia seperti bertemu dengan anjing kesayangannya. Dia begitu kaget. Kenapa Tasuke anjing kesayangannya ini ada di sini? Dulu orang tuanya selalu menghabiskan waktu dan uang mereka kepada adiknya. Mereka mengucilkannya karena dia bisa melihat makhluk halus, sehingga membuat anjing itulah satu-satunya teman yang dia miliki. Sambil dijilati anjing tersebut, dia merasa bersyukur karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Sudah sekitar 50 tahun lebih sejak Tasuke mati. Ternyata kakek itu seperti berhalusinasi karena kepalanya dipelintir oleh Geto. Tidak sampai di situ, Geto pun menutup serangannya dengan pukulan secara bertubi-tubi. Si kakek yang menerima serangan itu menyadari jika barusan dia seperti melihat masa lalunya, dan semua itu hanya tipuan semata. Geto yang selesai memukul itu berkomentar jika kakek tersebut tidak sabar ketika dia mau melancarkan serangan jarak dekat. Mereka yang fokus pada satu cara untuk menang akan mudah untuk dimanipulasi kalau diberi kesempatan. Selesai mengalahkan pembunuh bayaran tersebut, Geto kembali bertanya, apakah orang ini dari anggota Q atau dari asosiasi wadah waktu? Di sisi lain, di dalam gereja, Riko bersama teman-temannya sedang ada kegiatan. Gojo dan pelayan Kuroi juga sedang bergegas menuju lokasi. Sedangkan pembunuh bayaran yang mengenakan topeng paperback juga bergerak mencari keberadaan gadis wadah plasma bintang itu. Apakah Gojo dan pelayan Kuroi akan sampai lebih dulu dan melindungi Riko? Atau mereka malah justru akan bertemu dengan pembunuh bayaran itu duluan? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 68 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 68 yang intinya memperlihatkan Gojo dan pelayan Kuroi yang berlari menuju gereja sekolahan untuk melindungi Riko dari kejaran pembunuh bayaran yang saat ini sedang berkeliling di sekitar sekolah. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka.
Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review Jujutsu Kaisen selanjutnya.